Video ini adalah dokumentasi perjalanan hari ke-6 dan ke-7 Private Tour Bobodi Mobil batch ke-4 dengan rute Guangdong Fujian. Kita mulai berangkat meninggalkan kota Guangzhou menuju the main attraction, Fujian Province, untuk lihat kampung halaman leluhur dari tamu-tamu kami. Dalam perjalanan kita akan mampirin 2 dari 3 kota Chaoshan atau Teochew, yaitu Shantou alias Shuatou dan Chaozhou alias Teochew. Perjalanan kita dari Guangzhou ke Chaozhou kurang lebih 475 km, ditambah kita akan belok sedikit ke Heyuan untuk makan siang. Heyuan sendiri adalah daerah yang banyak dihuni oleh orang Hakka atau Ke, dan kita akan kuliner makanan Hakka di sana. Perjalanan hari ini indah sekali, dengan langit biru bersih dan udara sejuk kehangat. Jalan kita pilih lewat jalan tol, jadi super mulus. Rest area juga semuanya estetis. Nggak heran karena Guangdong adalah provinsi dengan GDP tertinggi di China. Di tahun 2024, GDP Provinsi Guangdong sendiri sudah mencapai 14,16 triliun yuan, yang artinya satu provinsi ini saja kontribusinya sudah sekitar 10,5% dari output ekonomi seluruh mainland China. Kalau dibanding sebuah negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia gimana? Sudah 14 kali lipat lebih guys. Satu provinsi aja lawan satu negara. Mendekati jam makan siang, sesuai rencana kita sudah dekat juga dengan Heyuan. Sudah mulai terlihat hunian vertikal di sisi kanan jalan tol, dan pagar untuk mengurangi kebisingan agar penghuni apartemen tidak terlalu terganggu dengan suara kendaraan yang melintas di tol. Kita makan siang nggak di city centernya, tapi ke arah resort, di mana ada danau juga. Meski hari kerja, restoran ini sangat ramai di jam makan siang. Lihat deh parkirannya, penuh. Kita drop om dan tante di depan resto, lalu cari parkir di hotel. Makanannya maknyus semua. Bintangnya adalah si Koro ini. Sampai pada kepingin cari sayuran keringnya, biar bisa masak sendiri nanti di Indonesia. Selesai makan siang, kita langsung lanjutkan perjalanan menuju Chaozhou. Ini by the way adalah satu-satunya hari di mana kita full day road trip. Hanya ini aja perjalanan panjangnya, sisanya jauh lebih santai dan banyakan eksplornya. Rest area di dekat Heyuan stylenya Hakka banget, menyerupai Tulou, kayak rumahnya Mulan. Dalamnya juga estetis. Kita lanjutkan setengah perjalanan lagi ya, setengah hari lagi sampai ke Chaozhou. Bobodi mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobodi mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobodi mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobodi mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Di Chaozhou kami bermalam di Hotel Hampton by Hilton karena lokasinya strategis. Ada mesin cuci dan pengering juga, setrikaan pun ada gymnya juga sebenarnya. Nah, hotel ini lokasinya persis di sebelah mall. Jadi kalau mau cari makan yang praktis-praktis gampang. Tinggal jalan aja dari lobi hotel, nggak perlu cari-cari parkir lagi. Ini kamarnya. Kali ini kita dapat sesuai bookingan, nggak free upgrade ke suite room. Tempat tidurnya nyaman, bersih, Alvin pun langsung pewek di sofa. Ini view dari jendela kamar kami.
Lumayan lah ya. Ada kamar mandi yang cukup lega dengan toilet duduk terpisah, amenities-nya juga lengkap. Hari ke-7 kita eksplor rumah dari Taipan Teochew yang sukses dalam perantauannya ke Thailand dan balik kampung, lalu bangun rumah 25 hektar, 500 kamar. Kami datang pas lagi ada pertunjukan budaya Teochew. Yuk kita saksikan. Ini rumah dibangun dari tahun 1700-an, terus dibangun sampai tahun 1910. Berapa generasi tuh? Keren juga ya proyeknya bisa berkelanjutan seperti itu. Alvin sambil jelasin juga bedanya rumah orang Teochew, Hakka, dan Hokkien, dan latar belakang sejarahnya kenapa bisa sedemikian berbeda. Di rumah ini ada banyak ornamen yang berasal dari Thailand. Kelihatan banget ya, jadi nggak murni dekorasinya ala China. Sudah mix budaya. Sesi foto-foto deh di rumah megah ini. Selesai eksplor rumah bersejarah orang Teochew, Om Tante bantu-bantu dulu perekonomian lokal, jajan-jajan di pedagang di depan rumah bersejarah ini. Lalu kita lanjut ke Kota Tua Shantou, lihat-lihat dan belanja berbagai snack khas lokal. Orang Teochew terkenal pinter masak loh. Bukan cuma baksonya yang super yummy, ada berbagai cemilan, dessert, masakan rumahan yang kudu kita coba di sini. Kalau di Glodok banyak cemilan buah-buah kering termasuk yang asin-asin, nah di sini juga lah pusatnya. Kota Tua Shantou ini dulunya adalah cikal bakal dari kota Shantou modern.
Pemerintah dinasti Qing dipaksa untuk membuka daerah ini menjadi pelabuhan perdagangan internasional setelah kalah dalam Perang Candu Kedua. Ini sesuai dengan isi konvensi Beijing tahun 1860. Dari yang tadinya desa nelayan, tiba-tiba jadi treaty port. Datanglah pedagang-pedagang asing, konsulat, dan perusahaan perdagangan internasional. Dibangunlah juga bangunan-bangunan di kiri kanan kita ini dengan taman kecil atau Xiaokungyuan berbentuk lingkaran yang menjadi persimpangan jalan utama, yang hingga saat ini menjadi landmark utama dari kota Shantou. Dari lingkaran kecil ini dibangun jalan-jalan yang memancar dengan pola seperti kipas. Bangunan-bangunan di sini khas sekali, namanya Qilou. Jadi ada trotoar yang di atasnya tertutup atap, sehingga pejalan kaki terlindung dari hujan dan terik matahari. Mirip di mana aja coba? Kita sudah beberapa kali nih ketemu bangunan-bangunan seperti ini. Shantou juga merupakan gerbang emigrasi dari daerah Chaoshan yang merantau ke Asia Tenggara. Zaman dulu di China susah banget. Jadi perantau-perantau yang mulai berhasil di luar negeri mulai kirim uang buat membangun kampung halaman. Sehingga akhirnya Shantou juga jadi pusat ekonomi dan keuangan yang sangat makmur. Buat teman-teman yang bisa ngomong pakai bahasa Teochew, kalau datang ke Shantou sini aman deh. Bahkan teman-teman yang bisa bahasa Hokkien juga relatif aman, karena bahasa Hokkien dan Teochew ternyata mirip banget. Sekarang waktunya makan siang, kita mau mampir dulu di restoran dengan masakan khas Teochew. Pastinya harus order bakso dong. Kalau bakso di daerah Teochew itu, baksonya kenyal-kenyal, beda sama di daerah orang Hokkien, baksonya lebih lembut. Teman-teman lebih suka bakso yang kenyal atau yang lembut? Nah, ini om dan tante ludes semua, berarti taste-nya cocok ya. Sebetulnya perut udah pada kenyang guys, karena kita baru aja selesai makan siang. Tapi ini ada desserts-nya. Harus coba juga, katanya khas Teochew. Udah jauh-jauh sampai ke sini masa nggak cobain, ya nggak? Desserts-nya di sini panas-panas semua, nggak ada yang es. Memang di China, orang-orang tuh relatif lebih suka makan panas-panas, minum panas-panas, apapun musimnya. Konon katanya lebih sehat. Well, apapun pilihan desserts-nya, semoga semua om dan tante menikmati perjalanan ini ya. Bonus-bonus tambah berat badan dikit masih oke lah ya. Oh iya, kalau teman-teman datang ke daerah ini, cobain juga oyster omeletnya ya. Nggak pernah gagal nih, kami sudah coba berkali-kali. Sudah selesai explore, kita balik lagi ke hotel untuk istirahat sore dan siap-siap mau makan malam bersama teman om dan tante yang tinggal di Chaozhou. Kulineran sama warga lokal anti gagal guys. Mereka tahu banget menu apa yang kudu banget dicobain. By the way, Shantou Chaozhou jaraknya hanya 50 km. Jadi kalau mau explore keduanya dan nggak mau repot pindah-pindah hotel, bisa aja nginep di salah satunya.
去梦。Hari ke-8, seperti biasa kita mulai dengan sarapan di hotel. Kalau di daerah orang Teochew, bakso lah yang wajib dicoba. Hari ini rencana awal sebenarnya kita akan eksplor kota tua Chao dan jembatannya yang unik, karena terbuat dari perahu-perahu yang disusun dan dibongkar pasang setiap hari. Sayangnya saat kami lewat, rame banget. Dan Om Tante memutuskan untuk skip dulu. Kapan-kapan lagi deh ya baru explore. Sekarang agenda utamanya mau cari tanah leluhur dulu di Fujian. So, off we go to Fujian Province. Stay tune, kita jumpa lagi di video hari ke-8. Pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan terima kasih buat yang sudah kasih like dan hype. Semoga teman-teman yang murah hati banyak-banyak rezeki ya.